Kenapa sih Rusia ini terlalu berani atau begitu berani dengan US atau NATO? Ya. Salam 1703. Salam Aijo. Salam 17. Kembali lagi ke podcast Aijo, podcastnya orang yang lagi gabut, lagi nganggur. Iya Mas, gimana? Oke, hari ini kembali ya Pak ya. Hostnya saya, biasanya Pak Paijo yang jadi host. Oke. Iya. No problem. Gimana nih Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bang Wari ya. Iya. Yang lagi nggak sehat kayaknya Ukraina ini Pak. Ini kok melenceng ya? Nah. Ada apa ya dengan Ukraina? Ada apa dengan Ukraina? Langsung aja. Saya orangnya tuh the point Pak. Gimana Pak? Kalau pendapat sampean ini Ukraina ini dikejar terus sama Pak Putin ya? Itu berani sekali Pak Putin ini. Kira-kira meskipun ternyata sudah yang kita tahu didekengi sama NATO ya, tapi tetap nggak mundur ini Pak Putin ini. Ini pertanyaannya Ukraina dikejar atau Rusia yang berani sama NATO? Atau gimana itu? Pertanyaan kompilasi ini Pak. Iya, kompilasi pertanyaan. Gitu. Gimana? Iya. Versi saya kan ahlinya ahli. Maaf loh Pak. Oh, bukan. Sebelumnya belum apa-apa. Jadi gini. Ukraina bukan dikejar sama Rusia itu, Mas Wari ya. Oh, oke. Jadi Ukraina itu hanya jadi lahan percobaan. Ini bedil-bedilan Mas. Oh. Lahan percobaan untuk ngetes senjata-senjata nih Rusia. Sebenarnya itu. Tapi mungkin ada beberapa orang berpikir memang itu adalah sebuah histori yang harus dipertahankan. Ya, dulunya kan Ukraina itu bagian dari Uni Soviet. Kan gitu. Nah, terus pertanyaan kompilasi yang kedua, kenapa si Rusia ini begitu berani sama NATO, di mana NATO itu di belakang dari Ukraina ya. NATO isinya negara-negara superpower gede. Superpower Eropa. Ada Jerman, ada Jerman, ada US ya, Amerika kan gitu. Prancis. Nah, kalau analisa pribadi saya, kenapa sih Rusia ini terlalu berani atau begitu berani dengan US atau NATO? Ya, NATO. Bagi saya karena Rusia punya backup yang lebih daripada superpower. Oh, apa itu Pak backupnya Pak? Uang. Duit tiba BKP. Iya. Oke. Backup dari Rusia itu adalah uang. Negara kaya apapun nek kuat Mas Angga, Bang Wari ya. Nek gak duwe duit apa iso perang? Ya gak iso. Perang ya tuku susu Indomie barang kok. Susu Indomie, susu goreng ya harus siap secara finansial, di mana Rusia bukan negara yang super kaya. Anti Amerika. Jadi gitu ya. backup atau di belakang semua itu saya rasa dikarenakan Rusia itu duitnya akeh. Mau buat rudal sehari 10.000 kalau duitnya ada kan ya gak masalah. No problem. Duitnya cukup. Iya toh. Gitu, tentara mau belajar, mau berangkat kemanapun perang oke. Jangankan Ukraina, itu negara tetangganya Polandia dan lain-lain dibudali yo. Berangkatnya diberangkat menanan. Jadi yang membuat Rusia ini begitu berani dengan NATO, versi saya adalah karena backup ekonomi, backup duitnya oke, finansialnya banyak, otomatis tinggi. Ya, otomatis logistiknya pasti lancar. Oh iya, logistik. Persediaan tempurnya juga lancar. Berarti yang berperan penting pada perang Rusia sama Ukraina ini divisi logistik. Iya, divisi logistik itu wajib. Ya, karena ada pepatah Pak. Jadi gini, good infantry wins the battle. Ya, tapi good logistik itu wins the war. Kayak gitu. Good logistik win the war. Iya. Jadi intinya perang itu apa jare duitnya Mas? Iya benar. Ya, balik lagi ya. Saya rasa udah toh ujung-ujungnya duit itu jadi satu hal yang krusial nih Rusia sama Ukraina itu. Jadi satu penentu siapa yang menang sebenarnya ya. Iya, jadi ini bukan menang kalah. Karena kalau perang kayak gitu menang sopo kalah sopo kita kan juga nggak bisa ngomong. Sekarang pun kalau kita analisa ya pasti Rusia akan menang. Loh kok kenapa menang? Ya duitnya akeh ngono Mas. Perang itu kalau punya uang enak. Iya sih. Iya kan gitu. Iya, jadi Rusia anteng ya. Rusia kuat secara finansial karena di backup karo koncoe dhewe. Oke. Konco sel. Ya, gitu. Ini kan menurut Phil ya, bermimpi. Menurut Wangsit
wangsitnya Pak Paijo. Jadi gitu. Jadi tidak ada yang susah sebenarnya dianalisa itu. Nanti yang menang siapa? Ya itu. Ukraina sama Rusia atau Rusia sama Ukraina, taruhlah ada nanti Polandia dan lain-lain. Semenang siapa ganti Mas? Tanya kira-kira. Kalau prediksi sih ngelihat ya. Analisa mungkin ya Rusia kalau saya. Yang menang ya sing duwe mana Mas? Oh iya sih sing duwe ya. Balik mana. Tapi kalau saya ngelihat dari statement-statement negara memang yang menolak atau tidak sepakat dengan tindakan Rusia itu semuanya rata-rata kubu barat semua, Pak. Oh iya. Kita kubu-kubu Asia juga ya mungkin kayak cuman Jepang kayak gitu-gitu sama Korsel. Apalagi pasukannya dari CS-nya itu. Waduh, sakti. Wah, itu sakti itu. Oh iya. Ngeri itu. Sakti ya. Tapi timbangannya dia dilibas Rusia ya, Pak ya. Ya sejarahnya mereka semua itu pernah dilibas sama Rusia. Iya. Pernah konfrontasi semua. Kapok bisa asli. Enak dadi konco ternyata. Enak dadi konco. Karena Rusia memang secara histori negara gede, negara besar. Negara gede dan nggak takut perang juga. Nggak takut perang. Ya memang ya itu tadi. NATO itu memang sengaja dilawan. Itu memang satu keharusan. Kenapa? Ya itu tadi lah, dia kalau perang atau berkompetisi itu cari musuh yang seimbang. Nah Ukraina tok, Jerman tok gak imbang dengan Rusia. Oh, iya. Iya kan? Tapi sakset Eropa ya dihajar ya. Oke lah. Oke, karena backup finansialnya super besar. Berarti gini ya Pak ya. Berarti kalau dari pembicaraan ini ya saya menilai ya itu gini, Ukraina ini cuman lahan untuk ngetes aja kira-kira. Ya, tes Pak. Ya, sama pemicu aja nge-trigger gitu aja ya. Iya kan gitu. Kalau kita uji coba ya, taruhlah sparring gitu ya. Sparring dalam olahraga itu neng omah dhewe kan gak enak. Oh iya, Yo, langsung konfrontasi kan sama negara lain. Musuhe liya, negara liya apa ning gone apa. Ya yang jelas tidak di tempat kita. Ya rada interlokal ngono Tonggo titik itu seandainya jadi sebuah bahan untuk berita atau konten untuk berita itu apa ya jenenge? Menarik gitu loh. Wis paring ning jero omah ngono ya gak menarik, Mas. Ya wis mungsune bayangan semua. Dan ini pun prediksi saya Mas Angga ya. Ya. Lama perang iki. Iya sih, kayaknya bakalan terjadi tahunan juga. Ya nanti kalau seandainya pun perangnya berhenti pun ya sing gede sing berhenti, tapi engko sing bedil-bedilan mercon-merconan kuwi ya meh bendino engko. Kenapa lo? Itu cara untuk ngetes. Ya, saya ini cuman ini aja sih sama penasaran dan nunggu ini akan berlanjut ke World War, perang dunia atau hanya perang lokal Eropa aja. Ini yang saya ya kalau menurut analisa Bapak gimana? Ini akan berlanjut ke World War enggak? Saya rasa tidak. Enggak ya? Enggak sampai ya? Belum ya? Belum. Atau mungkin jangka panjangnya mungkin belum. 2 atau 3 tahun ke depan bisa jadi World War enggak? Kayak misalnya kalau kita tarik sejarah itu kan Jerman itu kan dia Blitzkrieg untuk Eropa itu mungkin 1 tahun 2 tahun pertama terjadi perang dunianya kan ketika dia mau masuk Rusia itu tadi dia invasi Rusia sendiri baru dihajar balik ya Stalingrad itu kan mau jatuh itu kan baru akhirnya perang 2 kubu dia baru terjadi World War. Iya. Kalau untuk perang dunia saya rasa tidak. Enggak ya Pak ya. Gak enak kalau film itu terlalu cepet-cepetan gak enak gitu ya. Harus ada pendahuluannya. Iya, ini kok cara motor gipine warm up. Babak kualifikasi. Bukan pemanasan sih. Pemanasan. Oke. Pemanasan. Belum, lama. Dan masih lama ya. Katanya di YouTube kan banyak Rusia siapkan nuklir. Saya yakin nggak akan keluar nuklir kok itu. Kalau keluar nuklir, iya toh. Yo selesai toh nanti perangnya cepet. Oh iya sih, nang buyar nang wis nang mari. Oh iya, ini pemain ekonominya nggak mau. Iya. Sing ketumpukan nuklir di sini njaluk sepuro biasanya ngono. Enggak mau, karena apa? Perang ini adalah kepentingan boleh duit, Mas. Balik lagi ya. Mulai duit loh. Iya. Sekarang sampean produksi senjata harus di pajangan tok apa ya enak. Oh iya ora to. Lek gak digawe tulinan ta. Nah, sedangkan pabrikasi yang memproduksi senjata itu kan karyawannya juga akeh. Iya kan, jadi ya butuh untuk makan. Jadi perang pun untuk bahan baku dasar atau bahan dasar untuk mencari makan. Biasa menurut teori permimpian. Ya, tapi kalau misalkan juga terjadi perang dunia ketiga ya Indonesia juga mudah-mudahan cuma jadi penonton aja.
Ya pasti jadi penonton. Tapi kan barang-barang nanti susah. Iya sih. Seandainya gara-gara Taiwan ya kan? Oke. Atau Cina Taipei itu akhirnya terjadi konfrontasi antara RC sama AS juga. Ya itu jenis bukan perang dunia. Yo perang cabang dari Rusia dan Ukraina gitu loh. Termasuk cabang, sub. Nah, Sub konflik ya. Dan sekarang ditambah lagi tuh Suriah sama Turki. Syria Itu sama nanti Turki. saya yakin perangnya nggak akan besar. Sekarang kenapa kok terjadi perang? Numpuk mas stok senjata ini mas. Numpuk di Rusia wakeh, di Amerika akeh. Dan buat untuk apa kalau nggak dicoba kan itu? Nah, gak dipakai gak asik. Ya gak asik. Jadi nggak kelihatan teknologinya toh. Iya. Ajang ini negara, nah apa dunia ini lucu kok. Padahal enak gini kita ngobrol, minum kopi, ngerokok. Gitu. Ngopi santai bisnisnya gak usah bisnis senjata, bisnis warkop ngono nang Rusia enak paling Pak. Betul. Jadi nek umpamane perang gitu nggak usah pakai senjata. Balapan Melayu yang kok kalah didoni. Oke. Ono sing enak jalane sing ruwet. Ora sing gampang golek sing entek akeh. Ya mudah-mudahan Mas Putin ngerti ya dengan bahasa saya. Dan itu. Ana sing penak lapor ruwet. Gitu enak. Aku yakin mereka-mereka yang ada di atas Rusia dan Ukraina itu malah gak turu kok, Mas. Lah pusing. Tuhan pun memberikan fasilitas dunia ini yo jadi digawe enjoy gitu. Ya sih, harus pakai enjoy juga. Cuman apa namanya dibalik dari kejadian Ukraina ini akhirnya berdampak ekonomi ke seluruh dunia. Ya dampak pasti. Itu. Terlalu banyak film fiksi ya. Iya. John Rambo, nah, John Wick, semua itu harus kekerasan, maksudnya gitu. Ya mudah-mudahan Mas Putin ngerti kita podcast gini, ini kok diartikan dalam bahasa Rusia ngono ya. Intinya apa? Lapor ruwet udah bekuan gitu. Iya kan? Ya jangan ngetes senjata, jangan pemanasan, micu konflik. Nah, itu. Cukup sampai sini dulu aja karena saya sudah cukup menerima banyak masukan dan informasi. Iya. Terima kasih Pak Paijo waktunya, waktu gabut bersama. Iya. Jangan kemana-mana. Tetap follow, like, subscribe Ya. Aijo. Salam 1703. Salam podcastnya orang gabut. Dah. kasih. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.